Oke Bu, sebenarnya saya mau ini, uh, sorry Bu, saya mau menunjukkan yang ini. Nah, yang sebenarnya lebih enak uh, kalau kita ketemu gitu Bu ya. Maksudnya saya ingin menyampaikan bahwa, nah, menurut hemat saya, ini adalah PR yang diberikan untuk anak kelas 3 kemarin saat liburan, dan memang menurut saya ini untuk anak-anak umur kelas apa maksudnya gini Bu, untuk kelas 3 SD dengan kapasitas vocabulary atau kosakata yang mungkin masih kurang kurang banyak lah ya Bu ya kosakatanya. Menurut saya ini mungkin materi yang diberikan ini terkait dengan menghemat energi itu tercantum di dalam buku Bupena. Cuma kalau menurut hemat saya lagi, andai kata sekiranya readingnya ini, bacaannya ini bisa dipersingkat gitu, Bu. Mungkin akan lebih memudahkan anak-anak itu untuk memahami bagaimana cara mencari teks informasi. Nah, gitu. Eh, Jika kita berikan ini pun kepada anak yang kelas atas, katakan kelas 4 atau 5, begitu ya, Bu ya. Kemudian anak-anak diminta untuk mencari teks informasi dari tiap paragraf, bisa jadi agak sedikit membutuhkan usaha yang lebih ya Bu untuk memahaminya. Nah, begitu. Ini readingnya Bu, ini bacaannya Bu, maaf. Jadi ini ada 3 paragraf gitu. Kalau menurut yang disampaikan oleh anak saya bahwa paragraf itu seperti apa, dia sudah tahu. Cuma bagaimana cara membuat intisari. Jadi kan sebenarnya mencari teks informasi itu adalah kita mengintisari. Kita mengambil mengambil intisari dari bacaan tersebut. Nah, sementara intisari dari tiap paragraf tersebut ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak itu mengetahui apa makna tersirat, apa makna tersurat? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk latihan tahap awal, menurut hemat saya, andai andai kata misalnya anak-anak itu diberikan yang ibaratnya tuh begini Bu, bacaan yang singkat-singkat saja, mungkin 3 paragraf, tapi satu paragraf itu mungkin hanya 4 baris atau 5 baris, dan kemudian mereka itu bisa dengan mudah menemukan informasi pentingnya gitu dengan cara ya ke- jelas kelihatan gitu Bu kalau menurut saya pribadi gitu Bu ya. Nah, saya akan memberi pembanding Bu ya. Ini saya hanya sharing aja Bu. Saya hanya memberi pembanding. Tadi saya mencoba untuk mengajari anak saya itu bacaannya saya ambil dari beberapa sumber. Nah, di sini saya ada mendapatkan beberapa sumber terkait dengan bagaimana cara. Nah, ini memang untuk anak SD, Bu. Bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Pertama, anak-anak itu harus membaca judul teksnya dulu. Langkah pertama yang dilakukan, membaca judul teksnya. Kenapa harus dibaca? Supaya mendapat gambaran besar. Sehingga kalau sudah baca judul, berarti udah dapet pola ide apa ya tentang bacaan ini. Nah, kemudian di skimming, skimming itu dilatih mereka itu untuk memahami tujuan bacaannya apa. Nah, memang ini kalau menurut saya pribadi sih untuk ukuran anak kelas 3 mungkin kita bisa menggunakan eh, pemahaman kata yang lain barangkali Bu ya dengan teknik apa ya untuk membuat mereka mengerti gitu kan. Tadi saya juga udah coba sama anak saya gitu Bu. Nah, kemudian ini menggunakan metode 5W1H. Nah, dengan membuat kalimat pertanyaan. Nah, tapi ini pun memang kita butuh effort juga, butuh 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 apa ya, Bu? Butuh em, bagaimana untuk mereka mengerti gitu ya. Nah, jadi tadi saya mencoba untuk memulai melatih dari bacaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Contohnya ini. Nah, ini tidak terlalu banyak, Bu, menurut saya. 3 paragraf aja gitu kan. Satu paragraf paling 3 kalimat begitu. Kemudian judulnya dari bahan dasar sampai ke pasar. Nah, andai kata misalnya tema kita itu tentang energi, barangkali mungkin bisa dikerucutkan gitu. Energinya mungkin energi apa? Intinya kan kita mengajarkan ini kan agar mereka itu paham bagaimana sih untuk memahami eh, ide dari bacaan itu, gimana caranya untuk menemukan informasi pentingnya. Nah, kalau di sini tadi saya ajari anak saya, dia baca dulu gitu kan Bu. Nah, kemudian di sini sangat jelas sekali. Nah, saya tadi juga menguraikan tentang
informasi yang tersirat dan yang tersurat. Nah, yang dimaksud dengan informasi tersurat itu apa, tersirat itu apa. Nah, lalu di sini di teks bacaan ini memang suatu teks bacaan yang sangat mudah untuk dipahami anak-anak karena memang ini sebagai contoh gitu Bu ya. Dan saya rasa mungkin kalau untuk tahap-tahap awal bisa sih kita mulai dari yang pendek-pendek dulu. Intinya apa? Melatih itu kan kita ibarat kayak naik tangga, Bu. Tangga satu, dua, tiga, dan seterusnya kan begitu ya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan jelas sekali. Nah, untuk di paragraf satu, em, informasi pentingnya adalah pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Nah, bahan dasar pakaian. Nah, lalu untuk kalimat berikutnya dikupas nih. Bahan dasar pakaian itu kenapa berbeda? Iya, karena ada yang berasal dari kapas, serat daun, lalu bulu domba, dan serat sutra. Nah, itulah dia keterkaitan antara para kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya. Jadi, kalimat kedua, nih ya, nih bisa lihat kalimat kedua, kalimat ketiga itu mendukung kalimat pertama. Nah, jadi ada hubungannya gitu. Ya kan? Ada hubungannya. Jadi yang dijelaskan bahwa bahan dasar pakaian itu apa aja sih kok bisa berbeda-beda? Ya itu tadi, kapas, rak daun, bulu domba, serat sutra. Nah, jadi di sini kelihatan ya, nah bahwa eh, pakaian dari kalimat pertama ini sudah tersurat bahwa pakaian itu berasal dari bahan dasar yang berbeda. Untuk paragraf satu, informasi pentingnya adalah ini, jelas kelihatan. Nah, kemudian yang kedua juga begitu. Nah, tadi kami mencari bersama, Bu, dan memang eh, syukurnya dia paham. Jadi dengan reading yang pendek dan singkat ini gitu. Jadi di sini kita yang kedua mana nih informasi pentingnya? Saya katakan begitu. Lalu kita baca coba, ayo petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Nah, di sini bicaranya petani dan peternak. Nah, yang menyediakan bahan dasar pakaian. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Bahan dasar pakaian itu apa aja? Yaitu kapas, jenis daun, bulu domba, serat sutra. Nah, kemudian saya jelaskan lagi nih, petani sama peternak bedanya apa? Nah, kalau petani, ya, dia pekerjaannya menanam tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan itu banyak, ya, padi, kapas, daun-daunan, apa sayur-sayuran, pokoknya yang segala jenis sayur-sayur itu pasti namanya petani lah. Nggak pernah kita katakan yang nanamin sayur, jagung, semuanya itu peternak, kan tidak. Nah, kalau peternak itu pasti orangnya bekerja apa ya, menjaga atau kalau saya menggunakan bahasa sehari-hari Bu, saya bilang gini, peternak itu orang yang jaga hewan. Nah, orang yang merawat hewan. Nah, gitu. Jadi dia udah ter ini nih di otaknya, oh iya, berarti kalau peternak, oh itu yang merawat hewan, sapi, entah domba, ya, ulat sutra juga hewan. Mungkin hewan lain ya, seperti misalnya kambing atau apa itu, lebah. Nah, pokoknya yang menjaga, merawat hewan itu pasti peternak. Nggak pernah kita bilang petani. Nah, jadi dengan sendirinya, oke, kita balik lagi nih ke kalimat mana yang paling penting. Peternak, ya petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Nah, itu dia. Sekali lagi untuk paragraf kedua tersurat. Ada nih, tulis. Gitu. Oke, kita move lagi ke paragraf yang ketiga. Nah, kita baca lagi nih. Tadi dia juga agak bingung, Bu. Jadi baca, bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik. Awalnya begitu, mungkin dia em, apa ya, punya template gitu ya, Bu. Karena kalau paragraf satu tadi kan saya bilang, oke, ini. Kemudian yang kedua juga di sini. Nah, dia punya template sendiri. Jadi dia berpikir bahwa paragraf berikutnya itu adalah yang kalimat pertama juga. Nah, ternyata bukan. Saya katakan, oke, kenapa kamu bilang ini? Lalu saya katakan, oke, em, mungkin dia mengcopy dari yang atas gitu Bu ya. Nah, terus saya bilang, oke deh, coba kita baca. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Ini penting banget nggak informasinya? Memang ini informasi, tapi bukan informasi yang sangat penting. Kalau mencari informasi penting dalam teks, itu kita harus cari yang sangat penting. Yang penting dari yang terpenting. Jadi bukan semuanya penting, tapi yang penting dari yang terpenting itu ada. Nah, kalau kita katakan bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan, itu
informasinya tidak terlalu penting, itu hanya sekedar informasi saja. Nah, coba kita baca lagi berikutnya, pemintal, meminta. Oke, saya jelaskan lagi, Bu. Pemintal. Memintal itu apa ya? Pemintalan itu apa? Nah, itu kan kosakata juga, ya. Memintal itu pekerjaan. Jadi dia itu menggulung-gulung, menggulung-gulung benang menjadi bentuk bulat-bulatan seperti bola. Nah, itu memintal. Nah, kemudian pemintal itu orangnya, orang yang gulung-gulung gulung-gulung benang tadi itu menjadi bola. Nah, kemudian pabrik pemintalannya yaitu tadi pabriknya, tempat di mana si pemintal itu bekerja menggulung-gulung benang. Nah, jadi mungkin anak-anak bisa terbuka cara awal pemikirannya, gitu ya. Ya. Mm-mm. Kemudian mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Nah, tadi saya tanya, oke, sekarang eh, yang dipintal itu apa? Si pemintal itu melakukan apa? Nah, itu kan Bu, dengan menggunakan 5W1H tadi itu kan, jadi kita bisa menciptakan pertanyaan sehingga eh, anak-anak bisa terbuka gitulah wawasan pemikirannya gitu. Dengan harapan seperti itu. Jadi mungkin untuk pelatihan ini nggak bisa sekali, 2 kali nggak bisa. Jadi apa ya, berkelanjutan, continue, continuous gitu Bu. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, oke, jadi yang dipintal itu apa? Oh, benang. Dia bilang, oke, kita highlight. Kita highlight, kata kuncinya adalah benang. Oke. Nah, ini informasi pentingnya, benang. Tapi dia tersirat. Tidak ada satu kalimat di sini yang langsung kita bisa jadikan informasi pentingnya. Nah, oleh karena itu kita apain? Nah, kita rangkai kita rangkai jadi bentuk kalimat. Nah, udah. Jadi saya ajarkan tadi bahan dasar yang dipintal dikumpulkan menjadi benang. Itu. Jadi informasi penting dalam teks ini adalah apa? Si benang tadi itu. Nah, karena informasi penting itu harus dalam bentuk kalimat, jadi kita rangkumlah kata benang ini menjadi kalimat. Nah, kita ambil dari sini tadi, ya. Adik ngerti ya? Dari bahan dasar. Bahan dasar apa? Bahan dasarnya diapain? Dipintal. Kemudian dikumpulkan. Bahan dasar yang dipintal dikumpulkan menjadi benang. Nah, inilah dia kita dapat untuk informasi penting dari paragraf 3. Nah, kalau menurut hemat saya sih seperti itu, Bu, hemat saya. Saya pun berusaha untuk mengajarkan. Memang sih, memang kita harus, kalau menurut saya pun lagi, Bu, kita harus dari yang pendek dulu gitu loh, Bu. Jadi anak tuh bisa, bisa apa ya, bisa paham gitu. Dibandingkan kalau saya juga mencoba untuk menelaah yang ini, Bu. Untuk menelaah yang ini, gitu. Eh, Oke, yang ini, Bu, ya. Nah, yang ini menurut saya pribadi, oke ya. Coba sama anak-anak, sama anak saya gitu ya. Nah, coba di sini, bagaimana cara menghemat energi? Energi itu apa? Energi itu apa? Apa energi? Yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Sesuatu yang dilakukan untuk melakukan, sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Nah, kemudian coba kita pergi ke sini. Saat berada di rumah, teman-teman akan sering menggunakan energi listrik atau gas. Bahkan saat bepergian, ada bahan bakar yang diperlukan untuk membuat mesin atau kendaraan digunakan berjalan. Berbagai jenis. Oke, sekarang coba di sini. Adik bisa cari nggak? Berbagai jenis energi tersebut berasal dari alam dan harus dihemat karena jumlahnya yang terbatas. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari sumber energi yang tidak terbarukan, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, bagaimana menurut hemat Ibu? Nah, apakah di sini ada langsung tersurat informasinya? Karena kalau menurut saya pribadi di sini bisa bisa banyak ini informasinya. Apakah kita akan mengatakan bahwa di sini informasi pentingnya adalah eh, jenis energi yang berasal dari alam, ataukah mungkin nah, coba ya Bu ya. Kalau saya di sini menurut saya pribadi, kita pun orang orang dewasa, mungkin kita juga butuh waktu untuk mencerna ini, ketimbang lagi anak-anak gitu Bu. Maksud saya ya Bu ya, menurut saya pribadi gitu loh. Saya hanya sekedar ingin sharing aja Bu, maksudnya ya ini ini berdasarkan apa ya, pendapat saya pribadi gitu loh. Karena saya pun mengajari juga berdasarkan dari apa yang saya dapat dari
ya bisa dikatakan saya juga mencari mencari referensi Bu untuk gimana sih supaya mereka ini bisa paham gitu. Ya begitu Bu. Terima kasih.